Salah satu ketakutan Amerika dan Israel terhadap Iran adalah program pengayaan uranium yang dilakukan oleh Iran. Jika ini berhasil, Iran akan memiliki bahan baku pembuatan senjata nuklir. Apa sebenarnya yang disebut pengayaan uranium tersebut? Bagaimana proses kerjanya? Kita akan membahasnya dalam video ini. Pengayaan uranium adalah proses untuk mendapatkan material fisil, yakni uranium-235. Material fisil ini dibutuhkan baik untuk reaktor nuklir maupun pada senjata nuklir. Untuk reaktor nuklir, misalnya pada pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, cukup menggunakan uranium dengan kadar uranium-235 sebesar 3% sampai 5%. Reaktor pada kapal induk membutuhkan kadar lebih tinggi, di atas 20%. Ini untuk efisiensi ukuran. Tetapi, untuk bisa membuat hulu ledak nuklir membutuhkan uranium-235 dengan kadar di atas 90%. Ini disebut sebagai weapons grade uranium. Proses pengayaan atau enrichment uranium adalah proses akhir untuk mendapatkan uranium-235. Pada tahap awal, kita harus mendapatkan dulu bahan baku yang mengandung uranium dari alam. Uranium sebenarnya cukup melimpah di alam. Ia ada di tanah, batuan, bahkan air. Uranium bahkan lebih melimpah daripada timah, perak, dan merkuri. Tetapi, tidak semua sumber uranium cukup ekonomis untuk diambil. Misalnya, air laut juga mengandung uranium dengan kadar 3,3 bagian per 1 miliar. Ini artinya, dalam 1 miliar kilogram atau 1 juta ton air laut hanya mengandung 3,3 kilogram. Jumlah yang sangat kecil ini sangat tidak ekonomis untuk diproses. Bahkan bisa dibilang mustahil, karena dibutuhkan zat kimia berbahaya yang sangat banyak, hampir setara dengan jumlah air tersebut untuk mengekstrak uranium di dalamnya. Maka, uranium didapatkan di lokasi tertentu yang terdapat kandungan uranium dengan konsentrasi tinggi, atau lokasi yang mengandung biji uranium. Ini adalah peta lokasi deposit uranium di dunia. Di alam, uranium juga tidak dalam bentuk murni. Biji uranium di alam ditemukan dalam bentuk oksida. Ada beberapa oksida uranium yang sering terdapat di alam, di antaranya uraninite, kernotite, autunite, uranobene, torbernite, dan covinite. Di alam, senyawa ini juga bercampur dengan material lain, misalnya tanah, pasir, batuan, serta berbagai mineral lainnya. Maka, untuk bisa diproses, biji uranium seperti uraninite harus dipisahkan dari material lainnya. Ada berbagai metode penambangan biji uranium, di antaranya open pit atau menggali secara terbuka dari atas, membuat terowongan atau underground mining, dan mengebor dari atas atau borehole mining. Material yang diambil kemudian dihaluskan dan diproses dengan zat kimia untuk melarutkan senyawa yang mengandung uranium, disebut sebagai proses leaching. Tetapi, saat ini metode penambangan yang populer adalah in situ leaching. Biji uranium langsung dilarutkan di tempat, disebut sebagai in situ leaching, disingkat ISL. Istilah lainnya adalah ISR, in situ recovery. Dalam proses ini, zat kimia pelarut disuntikkan atau dipompa ke lapisan tanah yang mengandung uranium. Uranium akan larut, kemudian larutan itu disedot kembali untuk diproses. Zat pelarut yang digunakan misalnya asam sulfat atau H2SO4, natrium karbonat, natrium bikarbonat, atau natrium klorat. Selanjutnya, larutan yang mengandung uranium tersebut difilter untuk memisahkan material seperti tanah dan pasir halus yang ikut. Kemudian, dilakukan proses pengendapan. Senyawa pengendap ditambahkan ke dalam larutan. Salah satu senyawa untuk pengendapan adalah natrium hidroksida alias sodium hidroksida. Natrium dan sodium itu sama. Hasilnya adalah endapan amonium diuranate. Kemudian, endapan tersebut dipanaskan untuk menghilangkan senyawa amonia. Uranium yang tertinggal bereaksi dengan oksigen atau mengalami reaksi oksidasi menjadi oksida uranium, misalnya uranium trioksida atau UO3. Bisa juga menjadi senyawa yang lebih kompleks triuranium oktoksida,
U3O8. Produk akhir dari proses pengendapan ini adalah material berbentuk bubuk yang disebut sebagai yellow cake. Yellow cake ini merupakan bahan baku untuk produksi uranium. Yellow cake tersusun sebagian besar dari triuranium oktoksida atau U3O8 dengan kadar 70-80%. Senyawa lainnya adalah uranium dioksida dan uranium trioksida. Uranium memiliki beberapa isotop, yakni uranium-232, 233, 234, 235, 236, dan 238. Yang paling umum adalah uranium-235 dan uranium-238. Apa itu isotop? Isotop adalah variasi unsur dengan jumlah proton sama tetapi jumlah neutronnya berbeda. Uranium memiliki 92 proton dengan jumlah neutron bervariasi. Uranium-235 memiliki 143 neutron sehingga dijumlahkan dengan proton menjadi 235. Sedangkan uranium-238 jumlah neutronnya 146. Jadi jumlah proton dan neutronnya 238. Yang dibutuhkan untuk reaksi fisik nuklir adalah uranium-235. Tetapi kadar isotop ini sangat kecil, hanya 0,7%. Untuk bisa digunakan harus dilakukan upaya pemisahan sehingga kadar uranium-235 tersebut meningkat. Inilah yang disebut sebagai proses pengayaan atau enrichment, membuang sebagian besar isotop uranium-238 sehingga kadar atau konsentrasi uranium-235 meningkat. Masalahnya, antara uranium-235 dan 238 memiliki sifat kimia yang sama, sehingga tidak bisa dipisahkan secara kimia. Satu-satunya perbedaan di antara keduanya adalah massa jenis. Maka, kedua isotop ini hanya bisa dipisahkan berdasarkan massanya. Caranya dengan menggunakan mesin sentrifugal. Bahan ini diputar sehingga yang massanya lebih berat terlempar keluar, sedangkan yang lebih ringan berada di tengah. Tetapi, zat berbentuk serbuk atau padat tidak bisa dipisahkan dengan cara tersebut. Uranium tersebut harus diubah ke dalam bentuk gas. Untuk membentuk senyawa uranium dalam bentuk gas, caranya dengan mereaksikan dengan zat kimia lain. Di sini, yang dibutuhkan adalah senyawa uranium dioksida. Maka, yellow cake yang tersusun atas beberapa senyawa tadi diubah dulu menjadi uranium dioksida atau UO2. Triuranium oktoksida dan uranium trioksida bisa diproses menjadi uranium dioksida melalui proses reduksi dengan gas hidrogen. Reaksinya seperti ini. Setelah seragam menjadi uranium dioksida, kemudian direaksikan dengan zat lain agar menjadi senyawa gas. Tahapnya, uranium dioksida direaksikan dengan asam fluorida menghasilkan uranium tetrafluorida. Produk sampingannya adalah H2O. H2O atau air ini tidak dibutuhkan. Selanjutnya, uranium tetrafluorida direaksikan lagi dengan gas fluorin menghasilkan uranium heksafluorida atau UF6. Gas uranium heksafluorida inilah yang diproses dalam mesin pengayaan uranium. Mesin pengayaan uranium adalah mesin pemutar gas untuk memisahkan gas dengan massa lebih berat dengan gas dengan massa yang lebih ringan. Gas diputar dengan kecepatan tinggi. Yang lebih berat yang mengandung isotop uranium-238 akan terlempar ke tepi. Sedangkan uranium-235 yang lebih ringan akan berkumpul di tengah. Kemudian, setelah terpisah, disalurkan ke pipa tersendiri. Yang kaya akan isotop uranium-235 disebut sebagai enriched, sedangkan sisanya disebut sebagai depleted. Proses ini dilanjutkan atau diulang ke mesin berikutnya agar kadar uranium-235 semakin meningkat. Meskipun tampak sederhana, mesin sentrifugal ini memiliki spesifikasi teknis yang hanya sedikit negara memiliki teknologi pembuatannya. Mesin ini harus berputar sekitar 90.000 rpm, dan proses sentrifugal ini bukan 1 atau 2 jam, bukan pula dalam hitungan hari, tetapi berbulan-bulan. Dibutuhkan motor listrik yang mampu berputar dengan kecepatan tinggi selama berbulan-bulan tanpa terbakar.
Selain itu, pasokan energi listrik juga harus konstan, tidak terputus. Negara-negara yang memproduksi mesin dan komponen penyusun mesin sentrifugal untuk pengayaan uranium ini tergabung dalam organisasi perdagangan yang bernama Nuclear Supplier Group. Perdagangan komponen mesin ini sangat diawasi ketat. Hasil dari proses pengayaan uranium adalah gas uranium hexafluoride yang kaya akan kandungan uranium-235. Gas uranium hexafluorida tadi jelas belum bisa digunakan. Uranium di dalam gas tersebut harus diekstrak lagi. Prosesnya pertama dengan reaksi reduksi menggunakan gas hidrogen. Uranium hexafluorida bereaksi dengan oksigen membentuk uranium tetrafluorida dan gas asam fluorida. Selanjutnya, uranium tetrafluorida direaksikan dengan magnesium yang akan menghasilkan uranium dan magnesium fluorida. Uranium inilah yang digunakan untuk nuklir. Hasilnya adalah logam uranium-235 yang siap digunakan. Jika akan digunakan untuk reaktor PLTN, maka cukup dengan kadar 3-5%. Tetapi, jika ingin membuat senjata nuklir, kadarnya harus di atas 90%. Seperti disebutkan tadi, keberadaan isotop uranium-235 hanya 0,7%. Jadi, jika membutuhkan 50 kg uranium-235 untuk hulu ledak nuklir, maka setidaknya dibutuhkan bahan baku uranium minimal 8 ton. Itulah proses enrichment atau pengayaan uranium. Sampai jumpa.